Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hukum, saya Rahmat Bayaki, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habarin Hurung Sampai. Saya di sini akan menyampaikan materi hukum dagang dengan dosen mengampu bernama Bapak Zulkifli SEI MSy. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, merupakan leg generalis hukum umum. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan leg spesialis hukum khusus. Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adigium leg spesialis derogat leg generalis hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dipakai sebagai acuan. Isi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Perdata, khususnya buku 3. Bisa dikatakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah bagian khusus dari hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang lahir bersama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tahun 1847 di Belanda. Berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdiri atas 2 buku. Buku 1 berjudul Perdagangan pada Umumnya. Buku 2 berjudul Hak dan Kewajiban yang Timbul Karena Perhubungan Kapal. Hukum dagang di Indonesia bersumber pada 1. Hukum yang tertulis dikodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. B. Hukum dagang di Indonesia bersumber pada 1. Hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu A. Kitab Undang Hukum Dagang. B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nomor 2, hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal berhubungan dengan perdagangan. Nah, saya di sini akan membahas apa saja sih perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. 1. Ada perusahaan perorangan atau usaha dagang. Perusahaan perorangan yang merupakan untuk usaha paling sederhana, usaha swasta yang penguasanya hanya 1 orang. Ada juga persekutuan perdata. Persekutuan perdata merupakan bentuk usaha perkumpulan yang lebih sederhana. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian antara 2 orang atau lebih. Ada juga persekutuan firma. Firma merupakan suatu persekutuan. Dikatakan persekutuan karena pengusahanya merupakan sekutu atau partner yang lebih dari 1 orang. Tiap persekutuan didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah 1 nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung-menanggung. Ada juga persekutuan komanditer. CP merupakan persekutuan terbuka yang terang-terangan menjalankan perusahaan, yaitu di samping 1 orang atau lebih, sekutu biasa bertindak sebagai pengurus. Mempunyai 1 orang atau lebih, sekutu diam yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukan. Ada yang lebih besar, yaitu perseroan terbatas, yaitu PT. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, ditentukan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini disertai peraturan pelaksanaannya yang biasa ada di setiap sekolah dan kantor maupun atau perusahaan yang lain, yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di sini tuh lumayan banyak keuntungan yang didapat dari koperasi. Karena koperasi bisa disebut juga tempat untuk menyimpan uang, untuk meminjam uang, dan di koperasi juga ada SHU, sisa hasil usaha. Dalam akumulasi 1 tahun, hasil usaha yang dijalankan koperasi akan dibagikan kepada semua anggota koperasi. Tidak semua, hanya beberapa persen dari keuntungan yang didapat dalam koperasi. Sekian singkat materi yang saya sampaikan dalam hukum dagang.
tetap di rumah, jaga kesehatan, tidak perlu terlalu sering keluar rumah, gunakan masker, dan jangan lupa cuci tangan, dan makanlah makanan-makanan yang sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.